Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Loretta Sanda. Saya Widya Iswara Madya dari Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang. Hari ini saya akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran Agenda 1 tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Baik, untuk agenda 1 PKP ini tujuan pembelajarannya, yang pertama itu setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu mengidentifikasi potensi diri dan mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya dan menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, dan sistem pemerintahan Indonesia. Indikator hasil belajarnya ada beberapa, namun prinsipnya bahwa di sini sampai kepada peserta itu mampu menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN dan juga menganalisis penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Sedangkan untuk modul yang kedua itu mulai dari menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal sampai kepada menerapkan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara tersebut. Baik, untuk timeline pembelajaran, jadi di sini ada 6 tahap. Jadi untuk distance learning ini mulai dari self learning atau pembelajaran mandiri, kemudian ada distance learning dengan dua cara yaitu sinkronus dan asinkronus, dan yang ketiga itu adalah klasikal. Untuk self learning itu kita peserta akan belajar secara mandiri mendownload modul, kemudian mempelajari modul, ya itu dimulai pada hari ketiga. Kemudian output dari self learning ini adalah peserta akan membuat esai tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara sesuai dengan kondisi di tempat kerja atau tugas masing-masing peserta. Kemudian untuk distance learning, untuk tahap kedua, itu hari ke-11, itu ada 2 kegiatan, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yang pertama itu 2 JP, dan asinkronusnya 4 JP. Kemudian untuk hari ke-12, itu asinkronus ada 6 JP, dan sinkronusnya 2 JP. Pada hari ke-28 itu ada klasikal sebanyak atau selama 12 JP. Untuk pembelajaran mandiri dilakukan secara mandiri oleh peserta di tempat masing-masing, kemudian disesuaikan dengan kesiapan belajar peserta, kemudian peserta dinilai ya berdasarkan keaktifan, kemudian dalam akhirnya atau outputnya itu membuat makalah yang akan dibahas pada tahap klasikal dan diupload di LMS. Nah, ini untuk distance learning, kita langsung ke distance learning setelah tadi pembelajaran mandiri, itu hari ke-11 ada 2 kegiatan yaitu sinkronus selama 2 jam pelajaran dan asinkronus selama 4 jam pelajaran. Untuk sinkronus itu kegiatan pembelajaran dimulai dengan perkenalan dan membangun hubungan dengan peserta, kemudian saya melakukan tanya jawab terkait dengan pengalaman dan pemahaman peserta pada saat pembelajaran mandiri. Setelah itu kemudian ada overview ya, modul 1 dan modul 2 pada agenda 1. Kemudian setelah itu saya akan meminta peserta 2 orang untuk memaparkan makalah atau esai yang mereka buat pada saat mereka pembelajaran mandiri. Paparan ini kemudian direview ya bersama, kemudian ada umpan balik ya, kemudian nanti ada kesimpulan ya, kesimpulan kegiatan pada hari yang pertama. Waktunya cukup pendek ya, kurang lebih hanya 90 menit, dan untuk asinkronus ini akan diakhiri dengan penjelasan tugas individu dan
tugas kelompok yang akan dikerjakan oleh peserta pada saat mereka kegiatan asinkronus. Nah, untuk kegiatan asinkronus ini diisi dengan tugas individu. Yang pertama membuat learning journal, dan yang kedua mengidentifikasi dan menganalisis peran masing-masing peserta sesuai dengan jabatannya sebagai wujud etika dan integritas kepemimpinan Pancasila sebagai implementasi dari modul pertama. Untuk tugas ini peserta diberikan kesempatan untuk menuliskan, mengidentifikasi dan menganalisis peran masing-masing sebanyak 1 lembar saja. Kemudian untuk tugas kelompok ya, peserta dibagi dalam 2 kelompok ya. Kemudian masing-masing kelompok diberikan tugas untuk menganalisis isu terkait kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kasus di sini artinya ada hal yang tidak sesuai dengan kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian setelah mereka mengidentifikasi kasus, kemudian dianalisis, kemudian mereka menganalisis juga alternatif solusi terkait isu yang dipilih. Jadi mereka tidak hanya mengidentifikasi dan menganalisis kasus, tapi juga menganalisis alternatif solusi. Kemudian hari ke-12 besoknya itu dilakukan asinkronus selama 6 JP, kemudian sinkronus selama 2 JP. Untuk asinkronus, peserta diberikan tugas individu dan berkelompok. Untuk individu, mereka harus membuat learning journal sama seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk tugas tambahan untuk individu, mereka mengidentifikasi aspirasi publik dalam perspektif Pancasila terkait dengan tugas dan jabatan masing-masing peserta. Ini sebagai implementasi modul kedua. Ini juga dibuat dalam bentuk Word, bisa 1-2 halaman saja. Kemudian untuk tugas kelompok, ini setiap kelompok ya ada 2 kelompok seperti yang tadi. Setiap kelompok harus melakukan benchmarking role model pemimpin yang mencerminkan kepemimpinan Pancasila dan wujud bela negara. Nah, jadi mereka harus mengidentifikasi pemimpin yang dianggap ya sudah melakukan atau mencerminkan kepemimpinan Pancasila dan wujud bela negara dalam melaksanakan kepemimpinannya. Ini dilakukan secara daring dan hasilnya dibuat dalam bentuk video selama 3-4 menit. Kemudian setelah itu dilakukan pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus ini hanya berlangsung 2 JP. Nah, untuk sinkronus ini dilakukan membangun suasana ya, karena ini besok sudah hari kedua, masuk dengan melakukan ice breaking ya, untuk membangun suasana, kemudian mereview pembelajaran pertemuan sinkronus pertama dan review singkat pembelajaran atau tugas terkait dengan asinkronus. Nah, kemudian memilih satu individu atau satu peserta untuk memaparkan tugas individu, dan setelah itu dilakukan pemaparan untuk 2 kelompok ya, bergantian terkait dengan tugas hari sebelumnya. Setelah itu dilakukan review ya terkait dengan hasil pemaparan baik tugas individu maupun tugas kelompok, dilakukan review, umpan balik ya. Kemudian penegasan terkait dengan apa yang disampaikan oleh peserta disesuaikan dengan materi yang terkait dengan agenda 1, kemudian menyimpulkan pertemuan hari kedua. Kemudian selanjutnya itu adalah metode klasikal. Nah, metode klasikal ini merupakan metode akhir ya, paling terakhir dari pembelajaran agenda 1. Metode klasikal ini berlangsung selama 12 JP ya. Dimulai dengan perkenalan ya. Perkenalan ini dilakukan karena peserta baru berkumpul ya setelah mereka melakukan kegiatan belajar mandiri maupun sinkronus maupun asinkronus. Jadi ini adalah hari pertama mereka bertemu. Kemudian membangun suasana pembelajaran yang kondusif agar selama seharian mereka bisa belajar dengan baik dan bisa menerima apa yang disampaikan baik melalui ceramah maupun melalui diskusi maupun melalui presentasi.
Kemudian setelah itu penjelasan skenario kelompok, kemudian ada review ya, overview dan pendalaman materi, kemudian ada pembahasan tugas pada saat distance learning ya, eee, dan juga pada saat pembelajaran mandiri sesuai dengan ketersediaan waktu. Jadi ini pada sesi pertama ini kurang lebih 135 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, ini saya sebagai pengajar akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, kemudian menjelaskan tujuan dan visi negara dalam keterkaitannya dengan Pancasila, kemudian meminta peserta untuk mengidentifikasi dan menjelaskan ancaman ketahanan nasional, kemudian juga meminta tanggapan peserta terkait dengan ancaman ketahanan nasional tersebut, ya, bagaimana solusinya, bagaimana meminimalisir ancaman tersebut, dan memberi tanggapan eh, atas pendapat peserta. Kemudian setelah itu dilakukan kegiatan ice breaking agar peserta tetap bersemangat ya dan melakukan pembelajaran. Kemudian setelah itu setelah istirahat ya, dilakukan diskusi kelompok ya. Jadi di sini peserta dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kemudian menugaskan setiap kelompok untuk berdiskusi tentang konflik kepentingan ya di unit kerja masing-masing ya di salah satu anggota kelompok ya. Jadi dipilih anggota kelompok memilih salah satu anggotanya untuk mengidentifikasi konflik kepentingan yang ada di tempat tugas mereka. Kemudian dibuat dalam bentuk PowerPoint, kemudian dipresentasikan sebagai hasil diskusi kelompok. Setiap kelompok akan bergantian, kemudian nanti ada review dari hasil diskusi kelompok, kemudian nanti terakhir saya akan memberikan penguatan ya dan penegasan terkait dengan hasil diskusi kelompok. Ini juga berlangsung selama 135 menit. Kemudian sesi selanjutnya, sesi keempat, saya akan memutar video tentang kondisi pelayanan publik saat ini. Nah, tentu saya akan memilih video yang kondisi pelayanan publiknya belum sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian saya akan meminta tanggapan peserta tentang video tersebut, ya. Kemudian terkait dengan video tersebut, mereka mencoba merefleksikan, kemudian saya akan menugaskan peserta untuk merancang secara singkat ya satu saja perubahan ya yang bisa mereka lakukan di tempat tugas masing-masing guna membangun integritas pelayanan publik sesuai dengan kerangka bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila sesuai tugas dan jabatan masing-masing. Ini dilakukan ya, ini dituliskan dalam bentuk Word ya, bisa 1 atau 2 halaman. Kemudian ini kurang lebih 90 menit. Ini merupakan akhir dari kegiatan klasikal sebelum masuk ke penutupan atau pengakhiran. Nah, di penutupan atau di pengakhiran yang kurang lebih 45 menit itu dilakukan evaluasi dari materi agenda 1 mulai dari pembelajaran mandiri, kemudian distance learning sampai kepada klasikal. Kemudian di sini saya juga melakukan pemberian motivasi agar peserta ini bisa benar-benar memahami, kemudian juga menerapkan kepemimpinan Pancasila dan bela negara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing di tempat tugas mereka masing-masing. Saya akan memberikan kepada mereka motivasi-motivasi sehingga mereka sebagai seorang pemimpin betul-betul mampu menerapkan kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian pembelajaran klasikal akan saya akhiri dengan menyampaikan kesimpulan, kemudian menutup dengan pemberian salam. Demikian strategi pembelajaran terkait dengan agenda 1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.